yang sudah mengiring kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dan kesempatan ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Saya melanjutkan serial perumpamaan Tuhan Yesus. Ada 10, ini bagian yang ketujuh. Dan saya sudah mengurutkan dari awal, ya. Dan hari ini pas di perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ya. Pas banget di bulan kasih sayang, ya. Bulan kasih sayang. Padahal kita orang Kristen setiap bulan harus saling mengasihi, ya. Setiap bulan itu bulan kasih sayang. Kenapa? Karena Tuhan sayang orang semua. Haleluya. Kita semua. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, ya, saya mengambil tema belas kasihan, ya. Jadi banyak kita bisa melihat perspektif dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Tetapi saya mau ngangkat hari ini tentang belas kasihan. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Karena zaman sekarang tuh, ya, orang terlalu individu, apalagi kalau di metropolitan, ya. Kalau lu susah, ya susah aja sendiri. Karena kalau lu senang kan lu nggak bagi-bagi juga sama kita. Iya kan? Orang Jakarta metropolitan lebih berpikir begitu kan. Waktu kamu senang, kamu kan nggak pernah ngajak-ngajak. Ya kan? Jadi kalau kamu susah, ya nikmati saja susahnya itu sendiri. Karena waktu kamu senang, kamu nggak ngajak juga kita untuk menikmatinya. Ya. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, ya, seringkali, ya, tetangga kiri kanan depan belakang aja kita nggak kenal, ya, cuma ya kan, cuma senyum angkat kening udah, ya kan, dia susah dia senang, ya itu urusan dia, ngapain juga kita mau kepo katanya kan, ya dia susah dia nikmati lah, dia senang toh dia nikmati sendiri. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ya berbeda dengan prinsip Alkitab, ya, beda sekali. Apalagi filosofi tidak kenal, tidak sayang. Betul ya? Gak kenal, gak sayang. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan itu yang membuat kita tuh seolah-olah kita berbelas kasihan, kita menyayangi orang lain kalau kita kenal. Ya. Kalau di luar negeri, ya dulu saya diberi kesempatan agak lama lah saya di Hong Kong. Ya. Ya hitungannya minggu gitu, minggu dan 2 kali, 1 minggu, ada yang pernah 2 minggu. Nah kalau di luar negeri itu orang Indonesia itu nggak mandang suku, yang penting Indo, ya kan, bahasanya sama, itu bisa saling tolong menolong, itu luar biasa kekeluargaannya, ya, luar biasa. Nah kalau kita di Jakarta ini kan, kadang-kadang kita cari sama-sama orang Manado Jo, ya kan. Padahal satu bangsa, suku bangsa, tetapi kok kita empati kita lebih kesukuan, Batak yang cari Batak, Jawa gitu kan, Chinese gitu. Kalau di metro, kalau di kampung beda lagi. Kalau kampung agak lumayan lah ya. Tapi kadang-kadang pilih juga dia gereja mana, gitu. Ada kalau satu gereja di Torang sudah. Nah itu, jadi kayaknya kalau nggak kenal nggak sayang gitu kan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ini yang saya rindu kita menyadari bahwa kita orang Kristen itu harus punya belas kasihan tanpa memandang, ya, orang lain. PowerPoint ini bisa ini nggak? Ya kan, tanpa memandang orang lain, gitu. Nggak kenal, nggak sayang. Orang sekarang lebih care hewan daripada manusia. Saya nonton berita mungkin minggu lalu, ada ibu-ibu tuh, dia kalau dia pergi entah di suatu tempat, dia kasih makan kucing gitu kan. Karena dia entah dari apa diambil, pokoknya dia care banget sama kucing. Nggak tahu anaknya masa bodoh kali ya. Anaknya mau makan apa nggak makan, yang penting kucing. Karena ada bapak-bapak begitu kan, kalau pulang kantor sibuk dia langsung tanya,
Bleki selesai makan. Ya, anaknya yang manusia dia nggak nanya gitu. Anak-anak udah makan belum mah? Bleki selesai makan. Aduh, ikan cupang udah kasih makan belum? Ya kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, care-nya kita tuh kepada sesama tuh kita perlu evaluasi lagi ya. Ya, kadang-kadang saya ini mempersiapkan betul ini khotbah ini. Sampai saya dapatkan suatu artikel di National Geographic. Kenapa orang kok lebih suka pelihara hewan daripada ini ya? Bahkan di luar negeri, di daerah tertentu, entah di Hong Kong, Korea, itu lebih suka pelihara binatang daripada punya anak. Gitu. Jadi menurut penelitian, karena kalau hewan itu contoh anjing ya. Aduh, saya tuh suka sekali nonton anjing yang pinter-pinter tuh di TikTok. Iya, ada tuh oma-oma anjing kan sayang banget sama dia, ya. Jadi mungkin nih anaknya mau kasih makanan ke anjing ya, dia diem. Terus dia makan sendiri. Terus makanan ini dia mau kasih ke oma itu kan. Tapi cuma ngeledek doang. Tapi nggak dikasih. Marah anjingnya gitu kan. Wah, langsung dia diterkam. Dia ngerti itu anjing. Bahkan si oma itu lagi nyapu, terus si anak ini sengaja kotorin. Wah, diserang sama si anjing itu. Dia ngerti bahwa dia mau apa? Ini orang nyusahin tuannya gitu. Jadi menurut penelitian, hewan itu kalau mengasihi itu nggak ada perhitungan gitu. Maksudnya tulus gitu. Kalau secara manusia itu nggak ada. Saya menolong supaya saya dapat apa? Tuh hewan tuh tulus gitu. Itu hasil penelitian. Ya, jadi kenapa ya? Mungkin kalau manusia, nah ini lagi istilah utang budi itu kadang-kadang memenjarakan kita untuk kita berbelas kasihan sama orang. Hutang budi. Aduh, saya nggak mau berhutang budi sama dia. Ya. Jadi apa ya? Itu filosofi yang ada di masyarakat yang sebenarnya memenjarakan kita sehingga kita timbul mau belas kasihan sama orang. Padahal itu prinsip Kristen. Tapi aduh, saya nggak mau balas budi takut nanti orangnya balas. Gitu kan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang kita mau renungkan, saudara. Ya, ayo kita buka Alkitab kita. Ini kayaknya tab saya ini udah rusak baterainya. Di rumah penuh, pas ini langsung drop. Lukas 10. Ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati, ya. Waduh, ini kita dari sekolah minggu sudah tahu lah ya cerita ini. Saya bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Ahli ini bodoh apa pintar kalau bilang ahli? Pintar. Namanya juga ahli, ya kan? Ahli apa? Ahli las atau ahli Taurat pasti kan? Ahli kitab Taurat. Gitu. Ya. Bukan ahli bikin kue gini. Ahli Taurat gitu kan. Jadi dia ahli di hukum-hukum Taurat. Untuk mencobai, ya. Karena dia udah pinter kan? Dia tes Tuhan Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru ini kalau bahasa Yahudi panggilnya apa? Rabi. Apa bedanya ahli Taurat sama guru, sama rabi? Jadi kalau ahli Taurat, dia tuh menyelidiki kitab-kitab. Ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh, saya istilahkan ahli Taurat itu teolog. Para sarjana, yang mikir tafsir, hermeneutik. Aduh, saya aja kalau belajar itu pusing saya. Ya. Tapi kalau rabi, guru, bagaimana pelajaran Alkitab suci itu ya bisa dipraktekkan. Ya. Guru itu biasanya dia lebih pandai lah daripada muridnya ya. Dalam suatu hal yang praktis tentang apa yang dia mau ajarkan. Ya, kalau guru renang pasti dia
pernah jago renang ya kan, bukan jago sepak bola berarti. Ya. Jadi kalau rabi ini, kalau sekarang mungkin dia pendeta. Ya. Kalau ahli Taurat dia teolog. Jadi dia tanya sama pendeta ini, guru, rabi, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Yesus nanya, apa yang kau baca di sana? Kamu kan ahli kan? Apa yang kamu baca? Yang kamu ketahui hukum Taurat? Ini ahli Taurat. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu apa? Benar. Ya, benar. Tepat. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat 29, tetapi untuk membenarkan. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, yang kamu ngomong udah benar. Kenapa mau membenarkan lagi? Paham gak saudara? Untuk membenarkan. Padahal Tuhan Yesus yang kamu bilang itu udah benar. Tapi untuk membenarkan. Ya. Untuk membenarkan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah samaku manusia? Artinya gini loh. Ya. Jadi dia gak mau kelihatan bodoh. Dia mau menjelaskan sesamaku manusia itu siapa. Ya. Nah, tetapi untuk menekan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapa kesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memungkulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup, seorang ini orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Ya. Nah, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam. Imam ini imam Yahudi. Ya. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tapi melewatinya dari seberang jalan. Imam. Imam ini tugasnya di bait Allah. Ya. Imam ini yang berdoa buat umatnya. Ya. Jadi kalau umatnya minta doa, jadi tradisi Yahudi begitu. Minta doanya lewat imam, nggak bisa, nggak mau langsung. Ya kan? Nanti imam yang berdoa. Nah, jadi terus imam juga tugasnya dia menseleksi korban yang dibawa. Oh ini layak, ini enggak. Ya. Oh ini hewannya pincang, nggak boleh. Tuhan nggak berkenan nih. Nah, ini. Jadi dia seleksi korban syukur yang dibawa umat bangsa Israel, ya, umat untuk melakukan pendamaian dengan Tuhan. Jadi kalau ada dosa harus berdamai dengan Tuhan. Nah, imam tuh yang sebagai pendamainya. Ya. Jadi dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia berdoa di situ, dia menyiapkan roti-roti sajian, menyalakan apa itu lilin-lilin menorah, ya. Jadi tugasnya itu. Imam, dia di bait Allah. Nah, kemudian ayat 33 ya. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi ini salah satu suku bangsa Israel, ya. Suku Israel itu ada 12 suku. Salah satunya Lewi. Jadi Lewi ini mereka bertugas zaman dulu, mereka bertugas di kemah suci. Ya. Zaman Tuhan Yesus, tugas mereka apa? Mereka pemimpin pujian. Nah, mereka WL, mereka singer,
mereka mainkan musik, pemusik. Itu orang-orang Lewi. Imam lain lagi, meskipun mereka juga dari Lewi. Ya. Bahkan mereka penjaga bait Allah, kostor. Ya. Jadi ini orang-orang yang di bait Allah. Ya. Tetapi mereka, seorang Lewi datang tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saya baca terjemahan aslinya, ini sama nih. Imam dan orang Lewi ketika mereka lihat, mereka langsung berjalan seberang jalan. Artinya apa? Waktu mereka jalan nih, mereka memang pas di apa ya? Jalurnya mereka gitu. Ketika mereka lihat ada orang yang terkapar ini, mereka langsung nyebrang gitu. Seolah-olah itu bukan satu jurusan gitu loh. Paham nggak? Maksudnya bukan di apa ya? Di path-nya dia gitu, di track-nya dia. Jadi kalau ketika orang tanya, kamu nggak lihat? Nggak lihat. Oh, di mana ya? Jadi itu bahasa aslinya. Jadi mereka berjalan di seberang, jadi seolah-olah seperti nggak tahu. Gitu loh. Jadi ini bukan dilihat dari kejauhan, bukan. Ya. Pas mereka lihat persis, kemudian mereka pura-pura langsung. Ya. Mereka berjalan di seberang. Nah, kemudian ayat 33, lalu datang seorang Samaria. Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Wah, justru orang Samaria, dia lihat itu, dia langsung ada belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, ya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi dia rupanya apa? Bawa minyak, bawa anggur, ya. Kemudian keesokan harinya ia menyerahkan bawa uang juga, ya kan? Jadi ini orang lumayan nih, ya. Bisa dikatakan behave lah, ya. Karena zaman itu anggur tuh, wah, itu barang mahal, minyak tuh barang mahal, ya. Ini bukan minyak bimoli yang dibawa, ya, gitu. Keesokannya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Kata Yesus, ya, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebelum saya menjelaskan makna belas kasihan ini, saudara, saya ingin menjelaskan tentang orang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Sejarahnya begini, Bapak Ibu. Makanya orang Yahudi itu paling gak suka sama orang Samaria. Ya. Jadi dulu Israel itu satu, ya. Yang membentuk satu kerajaan itu Daud, ya. Kemudian ke Salomo. Ketika anaknya Salomo pecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya Samaria, ya. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Israel Selatan disebut Yehuda. Nah, waktu masih raja-raja itu sama satu suku. Nah, ketika tahun 500-an sebelum Masehi, Asyur menjajah Babel, Asyur, ya, mereka ditawan, ya, mereka dibawa ke negeri asing sebagai tawanan di Babel. Lalu Samaria itu kosong, hanya orang-orang tua. Apa yang dilakukan oleh Raja Asyur? Orang-orang lain yang bukan suku bangsa Yahudi ditaruh di situ, disuruh tinggal di Samaria. Ya. Ada ayatnya itu di 2 Raja-Raja. Nah, ini orang-orang yang gak punya Tuhan, orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Nah, suatu ketika
karena dulu masih banyak binatang buas, mereka minta sama raja, aduh, kirim kami imam katanya. Kami nggak tahu cara kami berdoa. Ya. Dan itu orang-orang asing yang di Samaria. Saudara bisa cari di 2 Raja-Raja perikopnya tentang Samaria. Jadi sampai pada zaman Yesus, mereka menganggap bahwa orang Samaria itu bukan Yahudi asli. Itu orang-orang Babel yang orang-orang Asyur yang ditaruh Raja Asyur ke situ. Karena mereka sudah nggak ada orang asli Samarianya. Makanya bagi orang Yahudi mereka itu kelas 2. Ya. Jadi kastanya rendah. Mereka bukan Yahudi asli. Beda kelas. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat dari perspektif Tuhan Yesus. Coba kita klik. Teladan Tuhan Yesus dulu ini ya. Ada 3 saya pelajari. Coba klik. Yang pertama, Tuhan Yesus apa? Tidak menaruh dendam kepada orang Samaria. Kenapa tidak menaruh dendam? Ini Lukas pasal 10. Pasal 9-nya, Tuhan Yesus itu mau pergi ke Yerusalem dari Galilea. Samaria itu letaknya di antara Galilea dan Yerusalem. Jadi kalau mau ke Yerusalem gak bisa lewat mana-mana kecuali lewat Samaria kalau mau darat ya. Kecuali pinggiran pantai. Tapi kalau mau lewat darat, ya jalan cepatnya memang harus lewat darat. Itu pasti melewati kota-kota Samaria. Jadi sukunya agak beda. Nah, Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Kemudian ditolak oleh orang Samaria. Gak boleh lewat sini. Lalu murid-murid Yohanes dan Yakobus bilang begini, Tuhan Yesus, wah kalau begitu bagaimana izinkan kami untuk minta api? Wah, karena merasa punya kuasa ya, bisa mendatangkan mujizat. Biar izinkan kami supaya kami minta api dari surga untuk membakar kota-kota itu. Wah, jadi mereka menolak Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus harus berjalan ke desa-desa yang lain, tidak melewati kota-kota Samaria. Ayat pasal 9. Pasal 10, saya renungkan luar biasa Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Justru tokoh-tokoh antagonisnya orang Yahudi. Betul? Ahli Taurat dan orang Lewi. Justru yang tokoh yang baiknya malah orang Samaria yang barusan menolak dia. Zaman sekarang ada nggak orang punya hati seperti itu? Tuhan Yesus tuh nggak dendam. Baru saja loh. Ya. Dia nggak dendam sama orang Samaria. Justru dia angkat, saudara. Makanya Tuhan Yesus tidak menaruh dendam kepada orang Samaria. Wah, saya merenungkan. Maka kita kalau baca ayat, saudara, perikop, ya kita baca mundurnya, baru kita baca setelahnya supaya kita tahu. Ya, jadi tidak mengerti sepotong-sepotong. Karena itu alur cerita. Wah, itu luar biasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia datang ke dunia bukan hanya untuk orang Israel. Kenapa saudara? Tuhan Yesus bisa saja mengilustrasikan. Ada seorang dari suku Efraim melihat orang itu lalu menolongnya. Bisa dong. Dia pakai cerita dengan orang sama-sama satu suku. Sama-sama orang Israel lah. Cuma beda suku. Tetapi Tuhan Yesus mengambil cerita tokoh yang baik ini justru orang yang menolak dia. Orang-orang yang menolak dia. Jadi dia mau katakan kepada ahli Taurat bahwa dia sebagai rabi bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia rabi untuk semua orang. Amin. Makanya minggu lalu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan Israel saja. No. Kasih Tuhan itu universal. Semua orang. Ya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Waduh. Itu kalau murid baru mendengar dia cerita itu kepada ahli Taurat. Mungkin muridnya bilang, aduh. Guru, kemarin kita ditolak oleh mereka. Kok guru seolah-olah berkata mereka itu orang yang baik sekali.
itulah Tuhan kita. Amin. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita disakiti, kita ditolak, ya kan? Tapi kita harus punya, nggak usah disimpan di hati lah. Tuhan Yesus nggak simpan di hati tuh orang Samaria yang baru saja menolak dia. Ya. Itu hati yang luar biasa. Dan yang ketiga tadi apa? Tuhan Yesus tidak memandang rendah orang Samaria. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu kelas 2. Tuhan Yesus cerita detail. Dia punya minyak, ya, dia punya anggur, itu barang-barang mahal itu. Ya, dia punya uang, dia bisa taruh di penginapan, di hotel, ya. Jadi dia tidak memandang rendah. Nilai-nilai Kristus ini yang harus kita hidupi, saudara. Amin. Dunia sekarang semakin individu. Ayo, Glow Cibubur harus tidak melihat perbedaan. Di gereja ini banyak Manadonya, bukan gereja ini, gereja Manado. Ada Chinese, ada Batak, ya. Ada apa lagi? Nias, ada Jawa. Iya. Wah, macam-macam. Ya. Ayo, dari kita harus menunjukkan bahwa kita tidak membedakan perbedaan. Suku dan lainnya. Nah, next slide. Nah, belas kasihan kepada sesama. Siapa sesama kita? Next. Ya, ahli Taurat menganggap sesama itu sama Yahudi. Kenapa? Karena dulu Tuhan berfirman mereka tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Akhirnya mereka salah mengerti. Mereka pikir ya sesama kami ya sama-sama Yahudi. Ada perintah jangan membunuh. Maksudnya sesama mereka jangan membunuh. Tapi kalau kepada bangsa lain bunuh aja. Orang Filistin bunuh aja. Jadi mereka pikir siapa kutu sesama itu? Apa hanya torang dan torang ini? Kita sama kita aja. Yahudi dengan Yahudi aja. Ya. Justru itulah Tuhan Yesus datang membuktikan. Ya. Bahwa dia datang bukan untuk kepada suku Israel saja. Kepada seluruh dunia. Makanya meskipun kita berbeda, tapi kita sama-sama. Ya, beda suku, udah gak usah kita anggap perbedaan itu. Ya. Beda keyakinan. Orang Samaria keyakinannya beda. Mereka menganggap bait Allah itu di Gunung Gerizim. Karena ada ayatnya Musa bilang nanti setelah kalian masuk, ada Gunung Gerizim. Menghadap ke Gunung Gerizim, ucapkan berkat. Ucapkan kutuk ke Gunung Ebal. Jadi mereka anggap itu Gunung Gerizim, itu bait Allah, itu Puji Tuhan, anugerah Tuhan saya pernah ke bait Allah Samaria di Gunung Gerizim. Makanya orang Yahudi nggak cocok sama mereka. Karena apa? Mereka tuh nggak percaya kitab-kitab lain. Mereka hanya percaya Pentateuch dari Musa, 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Enough. Tapi kalau Yahudi banyak. Ada Tanak. Tanak itu Taurat di dalamnya, 5 kitab. Belum Nebiim, kitab nabi-nabi. Ya. Terus banyak. Belum Midras, belum tafsir-tafsir. Bahkan orang Yahudi lebih percaya tafsir daripada kitab aslinya. Makanya orang Samaria, mereka nggak percaya tafsir-tafsir. Kitab Musa. Musa itu nabi. Bahkan mereka yakini bahwa Musa itu akan datang kembali. Puji Tuhan, saya pernah ketemu dengan imam besarnya. Ya. Cuma saya takut untuk nanya-nanya yang sensitif, takut marah dia kan. Ya, karena banyak saya. Dan penduduk mereka orang Samaria asli. Mereka menganggap bahwa mereka Samaria asli. Itu nggak sampai 1.000 orang seluruh dunia. Nggak sampai 1.000. Terus kita tanya, dari mana kok imam tahu?
ya mereka tuh bisa mereka punya catatan. Ya kayak orang Batak, ini anaknya ini. Dan bisa ketahuan dari gigi katanya. Entah bentuk giginya kayak apa, itu bisa tahu ini orang Samaria nih. Dari giginya bisa ketahuan. Nah, gitu. Nah, maka orang Yahudi itu gak cocok sama Samaria. Mereka menganggap mereka blasteran, bukan Yahudi asli. Iya, karena mereka dari orang-orang Asyur yang tinggal di situ, campur. Ya. Terus bait Allahnya beda, satu di Yerusalem, satu di Gunung Gerizim. Ya, beda keyakinannya. Tradisinya beda. Ya. Statusnya, akhirnya ahli Taurat itu mengakui kan, siapa sesamanya manusia? Justru orang Samaria itu. Nah, yang penting ada belas kasihan. Pertanyaan besarnya, saudara, ini yang sering muncul dalam pikiran orang. Memangnya kalau saya gak berbelas kasihan masuk neraka? Yang penting saya tidak membunuh, yang penting saya tidak mencuri, yang penting saya tidak menipu, yang penting saya tiap minggu masuk gereja. Kalau saya gak punya belas kasihan, memangnya saya masuk neraka? Betul sih, memang gak ada ayatnya. Orang yang tidak belas kasihan masuk neraka. Nah, mari kita renungkan beberapa ayat tentang belas kasihan. Coba klik. Nanti kita simpulkan sendiri ya. Matius 9 ayat 13. Aduh, kita ini apa baca? Jadi, pergilah dan apa? Coba Bapak Ibu baca. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki, bukan persembahan. Artinya yang lebih utama, bukan berarti Tuhan tuh gak usah ada persembahan dalam ibadah, bukan itu. Tetapi yang lebih gitu loh. Itu semua baik, tetapi ada yang lebih utama. Karena persembahan orang bisa aja gak punya. Iya toh? Tetapi belas kasihan, mau orang kaya gak punya, bisa dong berbelas kasihan. Karena kalau persembahan, bisa aja orang gak kasih persembahan, ya gak punya uang. Bisa. Ya, jadi bukan berarti gak perlu persembahan, bukan itu maknanya. Yang kukendaki belas kasihan itu kehendak Tuhan. Memberi persembahan gak dipaksa, gak ada ya sudah gak ada. Tapi meskipun orang gak punya persembahan, belas kasihan orang harus punya. Amin. Pada tetangga, kepada orang, gak usah tetangga. Ibu Gembala udah khotbah minggu lalu. Orang tua sendiri dululah. Nanti udah parah baru ditengok. Iya kan? Kadang-kadang zaman sekarang orang udah gak ada belas kasihan sama orang tua. Gak usah deh orang jauh-jauh. Orang tua sendiri, orang kandung, mertua. Ya kan? Dulu mertua ikut jadi saksi kita waktu menikah. Ya, kita gak ada belas kasihan. Habis nyebelin pendeta. Tuhan Yesus ditolak di Samaria. Murid-murid emosi. Kita bakar aja nih. Tapi Tuhan tetap menghormati. Ya. Jadi saudara, itu kehendak Tuhan. Ayat yang kedua apa? Coba. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan apa? Belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kasih perpuluhan oke, tapi kamu juga harus berbelas kasihan. Jangan mentang-mentang kasih perpuluhannya gede, terus kamu gak ada belas kasihan. Yang satu dijalani, yang satu jangan diabaikan. Artinya dua-duanya. Memberikan persembahan, mengalihkan persepuluhan, jalan. Tetapi mengasihi, berbelas kasihan, tetap jalan juga.
Paralel. Karena sekarang banyak merasa kasih banyak for gereja sudah. Itu urusan diakonia lah, mau busuk-busuk itu. Yang penting kita suka kasih toh kemarin. Yang penting tapi nama sudah dicatat toh. Bukan begitu Bapak Ibu. Harus paralel. Yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Amin. Nah, yang kedua, coba tampilkan ayat, jangan usah diganti-ganti. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini artinya apa? Hak prerogatif Tuhan. Ya, Tuhan mau berbelas kasihan kepada siapa saja. Mau kepada orang jahat, itu haknya Tuhan. Amin. Mau kepada orang baik, ya itu haknya Tuhan. Ini prerogatif. Nah, tetapi catat ayat Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan. Kalau udah ada kata utang, piutang itu wajib. Betul nggak? Kita kalau ada punya utang, wajib bayar. Artinya, ketika ada orang punya belas kasihan kepada yang lemah, dalam tanda petik Tuhan wajib belas kasihan kepada dia. Ya kan? Kalau orang nggak berbelas kasihan, ya bisa Tuhan belas kasihan, bisa juga Tuhan enggak. Kan itu harus prerogatif Tuhan. Tapi orang yang berbelas kasihan kepada sesamanya, memiutangi Tuhan, otomatis dia pasti menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Artinya apa yang kita tabur kita akan tuai. Ketika kita menabur belas kasihan kita akan menuai. Karena kita memiutangi Tuhan. Ada suatu kewajiban Tuhan membalas ya kepada kita dengan kebaikannya. Itu yang paling penting di hidup di dunia ini. Perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Aduh, saya selalu tuh highlight tuh perkenanan Tuhan. Kalau kita nggak dapat perkenanan Tuhan, kita mau kerja 20 jam sehari, banting tulang kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Tuhan nggak berkenan, nol hasilnya. Tapi kalau Tuhan berkenan, biasa-biasa aja berkat ngalir. Karena kita kerja juga nggak ngotot-ngotot banget. Ada aja berkat Tuhan. Ya kan? Belas kasihan. Kalau kita berbelas kasihan pada sama, apalagi itu dengan tulus, kita memiutangi Tuhan. Utang, piutang itu wajib. Tuhan pasti, artinya itu pasti Tuhan balas dengan kebaikan, dengan belas kasihannya. Amin. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan sediakan. Karena kita punya hati yang belas kasihan kepada sesama. Next. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi belas kasihan itu ada di dalam Kristus. Coba introspeksi. Kita punya belas kasihan. Punya belas kasihan nggak sama orang lain? Kalau belum ada, berarti kita belum di dalam Kristus. Kalau kita dalam Kristus, pasti ada getar-getar gitu. Ada kayak sesuatu yang, menggerakkan kita untuk menolong. Orang susah nggak usah dicari. Dia akan datang sendiri. Secara kebetulan. Ini kisah orang Samaria ini kan secara tidak kebetulan, bukan, siapa ya di sini orang susah, saya mau berbelas kasihan, bukan begitu. Ya. Untuk belas kasihan nggak usah dicari-cari, nggak usah cari orang yang nanti Tuhan kirim sendiri, ya kan? Tahu-tahu ada orang yang harus kita tolong. Nggak usah dicari-cari untuk mengasihi orang, nggak usah cari-cari.
Tuhan yang kirim. Ya. Tuhan yang kirim. Kalau kita ada sesuatu yang menggerakkan kita menolong, berarti kita sudah di dalam Kristus. Itu ciri. Karena itulah sifat Kristus. Kemana-mana dia pergi, belas kasihan. Dia berbelas kasihan. Tuhan kasih contoh tentang anak yang hilang. Ketika anak itu sudah pulang, dia anak masih muda udah minta warisan. Orang tua masih sehat-sehat udah minta warisan. Ya kan? Pergi dia. Habis dia pulang. Satu kalimat yang karena ayah itu melihat anak itu, dia timbullah belas kasihan. Ya kan? Belas kasihan. Maka anak itu diterima. Wah, ini bapak yang baik. Karena ada belas kasihan dari bapak. Kakaknya protes, saya gak kemana-mana ngurusin papa terus. Ya kan? Papa gak pernah kasih saya baju yang bagus, bikin pesta semewah ini. Ya, karena ada belas kasihan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus ada belas kasihan. Nah, ini yang menjadi indikator kita. Ketika kita ada di dunia ini, kita melihat orang, timbul gak belas kasihan kita? Kalau kita tawar-tawar aja, jangan-jangan kita pikir kita dalam Kristus, sebenarnya kita gak di dalam Kristus. Jangan-jangan ya, kita menganggap kita di dalam Kristus, tetapi sesungguhnya kita di luar Kristus. Karena kita gak punya hati seperti Kristus. Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan. Aduh, penghakiman tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ternyata pada saat nanti penghakiman, waduh, ada penghakiman yang tak mengenal belas kasihan. Kita udah teriak, Tuhan, ampun Tuhan, saya bertobat. So percuma. Kalau udah pada saat itu udah percuma. Ya. Ada penghakiman yang tak berbelas kasihan. Air mata kita udah nggak ada belas kasihannya dari Tuhan. Mau air mata darah, mau guling-guling, minta ampun sama Tuhan, udah nggak ada gunanya. Penghakiman yang tak berbelas kasihan. Ya. Tetapi orang yang punya belas kasihan, dia menang atas penghakiman. Amin. Sebagai kesimpulan, ini slide terakhir dari khotbah saya siang hari ini. Jadi saudara, Alkitab memang tidak secara langsung menuliskan bahwa orang yang tidak memiliki belas kasihan adalah orang berdosa. Ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa untuk beroleh hidup yang kekal, untuk masuk surga, ya, ada dua syarat. Yang pertama, mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Yang kedua apa? Mengasihi sesama manusia. Masalahnya masuk surga ini dua syarat ini. Satu oke, kalau satu kita nggak ada belas kasihan. Betul sih, belas kasihan nggak ada tulis secara letter lock. Tidak belas kasihan masuk neraka. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang tidak punya belas kasihan bahaya juga ya. Akan dihukum dengan hukuman yang tidak berbelas kasihan. Ya. Ketiga, mengasihi sama tidak melihat perbedaan suku, etnis, ya, bahasa, agama, status, dan perbedaan lainnya. Ayo, Gereja Glow, kita belajar yuk untuk berbelas kasihan dengan tidak melihat sukunya dari mana. Ya, mau dia Jawa, mau dia Sumatera, Kalimantan,
Mau dia agamanya berbeda dengan kita, keyakinannya berbeda, ya. Ya. Kalau kita memang digerakkan Tuhan untuk berbelas kasihan, kita berbelas kasihan. Ya. Jangan pandang bulu. Kemudian berbelas kasihan adalah kehendak Tuhan. Amin. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Tadi kita sudah baca ayat. Yang kedua, bahwa orang yang belas kasihan akan memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Orang yang tidak memiliki belas kasihan, bisa ia dapat, bisa ia tidak. Ya, tadi ayatnya jelas. Contoh penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus, ya kan? Dia belum sempat berbuat baik, tapi Tuhan berbelas kasihan. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hak prerogatif. Tetapi orang yang belas kasihan, dia pasti, karena dia memutangi Tuhan, dia pasti menerima belas kasihan Tuhan. Amin. Dia pasti. Kemudian belas kasihan hanya dalam Kristus. Dan orang yang tidak berbelas kasihan akan menerima penghakiman yang tak berbelas kasihan. Aduh, jangan sampai orang, ya, menjadi satu di antara bilangan orang-orang yang menerima penghakiman tak berbelas kasihan itu. Kita mau menjerit kayak apa, minta tolong, minta ampun, maafkan Tuhan, nggak ada gunanya. Jadi hari ini, pemain musik bisa ke atas, kita dihangatkan. Ayo, biar pelajaran firman Tuhan hari ini bukan sekedar masuk dalam kognitif kita, ya, akal kita, pengetahuan kita, tapi biar itu menjadi rema, jadi perbuatan kita. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.